Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alayya futuhal arifin bi hikmatika wanshur alayya rahmataka wa dhakkirni ma nasitu ya dzal jalali wal ikram. Bismillahirrahmanirrahim. Sekarang ayat ke-45. Bismillahirrahmanirrahim. Wasta'inu bis sabri was salah wa innaha lakabiratun illa 'alal khashi'in. Wasta'inu lan njaluk pitulung sira kabeh. Utlubu tegese njaluk sira kabeh al-ma'unata ing pitulung ala umurikum ing atase pira-pira perkara sira kabeh. Bisabri kelawan sabar, al-habsi tegese ngeker lin nafsi maring nafsu, alama ing atase barang takrohu kang sengit apa nafsu ing ma wassalati lan kelawan salat afrodaha nyuwijikaken dhewekaken sapa Allah ing salat bidzikri kelawan tintotur ta'ziman krana ngagungaken li sya'niha maring kedudukane salat. Wabil hadits lan iku tetep ing dalam hadits kana sallallahu alaihi wasallam idza hazabahu amrun badara ila sholati. Utawi dawuh hadis menika mang kana ana sapa Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam iku idza hazabahu tatkalane nyusahaken ing Kanjeng Nabi apa amrun suci perkara badara mongko kebatan mongko kegian mongko cepet-cepetan sapa Kanjeng Nabi ila sholati maring salat. Idza hasabahu ai idza ahammahu. Waqila lan den ucapaken apa sing diucapno al khitabu lil yahudi lamma aqahum anil iman. Al khitabu ta khitab iku lil yahudi maring wong Yahudi lamma aqahum ing dalem semangsane nyegah ing Yahudi anil imani saking iman apa sing nyegah asyarahu dromba iku rakus dunia wa hubbur riyasati lan seneng pangkat kedudukan faumiru maka den perintah sapa wong Yahudi bisa beri kelawan sabar bahwa halu te sabar iku asomo ya poso diperintah poso li'annahu krana satemene saum iku yaksiru bisa mecah asyahwata ing syahwat wassalati lan den perintah kelawan salat li'annaha krana satemene salat iku turisu marakno
marakno nyebabno apa ya salat al khusyu'a ing khusyuk wa tangfilan ngilangi apa ya salat al kibra ing rasa gumedhe wa innaha halis satemene salat al ikula kabiratun yaktini abot taqilatun tegese abot illa alal khasyiin kejaba ing atase wong-wong kang padha khusyuk kabeh as-sakinina kang anteng kabeh ai al mailina kese pira-pira wong kang condong kabeh ila taati maring taat. Di ayat ini pendapat yang pertama itu khitabnya kepada orang muslim, pada kaum muslimin. Jadi kalau minta permohonan tentang sesuatu yang ada dirinya, mintalah kepada Allah dengan disertai sabar. Sabar itu apa? Al-habsu lin nafsi alamat takrohu. Menahan diri dari apa-apa yang tidak disukai. Menahan diri misalnya senang beribadah. Sebab beribadah itu bisa membosankan. Karena itu kalau senang, sungguh-sungguh rajin beribadah, itu termasuk mengekang diri, menahan diri dari nafsunya itu. Wakat mil ghaid, misalnya menahan dari amarah. Wal hilm, hilm penyantun. Wal iksan ilal musi'i, dan berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jahat. Ini sulit. Kalau berbuat baik kepada orang yang berbuat baik, namanya membalas, itu biasa. Tapi kalau berbuat kebaikan kepada orang yang berbuat jelek, itu yang sulit. Harus sabar. Kemudian sabar dari menahan diri dari berbuat maksiat. Oleh karena itu, sabar itu ada 3 macam. Sabar atas musibah. Sabrun ala syiddati wal musibah. Yang kedua, sabrun ala ta'ah, sabar untuk melakukan ketaatan. Nah, sabar melakukan ketaatan itu
Asyaddu minal awali lebih berat daripada sabar atas terkena musibah. Sehingga sabar untuk melakukan ketaatan ibadah itu pahalanya lebih banyak daripada sabar terhadap atau menghadapi musibah. Yang ketiga, sabarun anil maksiyah, sabar untuk meninggalkan maksiat. Nah, sabar anil maksiyah ini asyaddu minal awali watani, lebih berat daripada sabar atas musibah dan sabar atas taat. Nah, pahalanya sabar dari maksiat, dari melakukan maksiat ini lebih banyak daripada sabar atas musibah dan sabar atas taat. Wassalah, dengan melakukan salat. Sebab apa? Salat yang sebenarnya itu bisa mencegah dari fahsya dan mungkar. Nah, mengapa sabar didahulukan dalam ayat ini? Sebab sebelum melakukan sholat itu harus ada sifat sabar. Jadi sholat harus disertai sabar. Kalau tidak disertai sabar, maka sholatnya ngebut, tidak tahan dalam waktu 3-5 menit itu. Jadi sholatnya ngebut lang mari, itu berarti nggak ada kesabaran. Maka didahulukan sabar supaya siap sebelum melakukan sholat. Nah, harus ada sabar sehingga bisa khusyuk di dalam sholat. Kemudian disebutkan di situ afrodaha bidzikri. Mengapa sholat disebutkan di situ? Itu ta'ziman li sya'niha, karena mengagungkan kedudukan sholat. Bab sholat itu mencakup ibadah-ibadah nafsaniyah dan juga ibadah-ibadah badaniyah. Ibadah batin dan ibadah lahir. Maka disebutkan sholat itu ibadah batin, ibadah hati, ya, konsentrasi, khusyuk, ibadah badan, gerak-gerik, tumak ninah. Harus disertai dengan niat yang ikhlas. Wa mujahadatus syaitan, memerangi setan yang menggoda dalam sholat. Jadi banyak aspek yang ada di dalam sholat itu. Wa munajatul haqqi, dan bermunajat kepada Allah. Berdialog kepada Allah. Jadi kalau kita memahami apa yang kita baca di dalam sholat, itu berarti seperti kita bermunajat kepada Allah.
juga ada bacaan Al-Quran, juga ada membaca 2 kalimat syahadat, dan sebagainya. Makanya Kanjeng Nabi kalau ada sesuatu hal yang menyebabkan beliau itu merasa sedih, beliau bergegas untuk melakukan sholat. Itu Kanjeng Nabi, makanya Nabi pernah bersabda, apa itu, waju'ilat qurratu aini bisolah. Jadi rasa senangku itu dijadikan ketika di dalam sholat. Kalau sudah begitu berarti sholatnya bisa khusyuk. Itu kedudukan sholat di antara ibadah-ibadah yang lain. Pendapat yang kedua, khitabnya itu kepada Yahudi. Orang Yahudi ketika mereka tidak mau beriman. Mengapa tidak mau beriman? Karena rakus terhadap dunia dan atau istrinya gila dunia dan gila pangkat. Gila dunia karena kalau dia beriman, khususnya pemimpin-pemimpinnya itu tidak dapat apa itu uang, tidak dapat harta dunia dari bawahan-bawahannya. Sehingga mereka diperintah untuk sabar, yaitu diperintah puasa. Karena puasa itu bisa mengendalikan syahwat. Dan juga diperintah sholat, karena sholat itu bisa menyebabkan khusyuk, tenangnya hati. Dan bisa menghilangkan rasa sombong. Itu kalau betul-betul dilakukan, sholat dilakukan dengan baik. Dan sholat itu memang sulit, memang berat, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk, yang senang taat kepada Allah. Apa yang dimakan khusyuk? Khusyuk itu khudurul qalbi wa sukunul jawarih. Konsentrasi hatinya itu hadir. Konsentrasi wa sukunul jawarih dan anggota badannya itu tenang. Ini khusyuk. Jadi sholatnya tidak gelambiar kemana-mana. Sekarang ayat ke-46. Alladzina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilaihi raji'un. Alladzina kang wong-wong akeh sifate khasyi'in niku. Yadhunnuna kang padha yakini sapa ladzina. Yuqinuna tegese padha yakin sapa ladzina annahum ing sak temeni ladzina iku mulaqu rabbihim. Pira-pira wong kang bakal nemoni atau ketemu maring pangerane ladzina bil ba'di kelawan sebab ditangeno saka kubur. Wa annahum lan yakini annahum satamani ladzina ilahi maring Allah
maring Rabbu ya maring Allah iku rajiuna bakal balik kabeh fil akhirati ing dalam akhirat wa yujazihim mongko nuli bales sapa Allah ing ladina. Jadi orang-orang yang khusyuk tadi itu mereka meyakini bahwa mereka akan bertemu Allah dengan adanya atau dimulai atau sebab dibangkitkan dari kubur dan mereka itu akan kembali kepada Allah. Nah, sekarang tentang bertemu Allah. Bertemu Allah maksudnya apa? Jadi bertemu dengan Allah secara hakikat itu ada yang berpendapat tidak bisa. Jadi itu kata majas. Jadi nanti di surga akan melihat Allah, itu kita tidak bisa membayangkan apakah seperti di dunia ini. Sehingga orang-orang yang tidak setuju atau menentang bahwa bisa melihat Allah seperti di dunia ini dengan mata kepala ini, mereka menafsirkan bertemu dengan Allah itu maksudnya mendapatkan pahalanya, mendapatkan balasannya. Jadi mereka meyakini bahwa mereka akan mendapatkan balasan dari Allah. Kalau orang-orang yang ingkar dengan bertemu Allah itu mengatakan bahwa mati ya mati sudah, tidak ada balasan. Itu yang ingkar. Tapi mereka yang tadi dikatakan khusyuk dalam sholatnya, senang beribadah, itu meyakini bahwa nanti ada alam namanya akhirat itu mereka mendapatkan balasan. Kalau baik dibalas dengan surga, kalau jelek dimasukkan neraka. Sekarang ayat 47. Ya Bani Israel adhkuru ni'mati allati an'amtu alaikum wa anni faddaltukum 'alal 'alamin. Ya Bani Israel, he Bani Israel, anak putune Israel, anak putune Yakub. Udhkuru iling Israel ingo sira kabeh. Nikmati ing nikmat ingsun allati an'amtu angus paring nikmat sapa ingsun alaikum ing atase sira kabeh. Ilinga bisyukri kelawan syukur alaiha ing atase nikmat bitaati syukuri bitaati kelawan taat ing ingsun. Wa anni faddaltukum lan sak temene
ingsun iku fadhaltukum wis ngunggulaken ingsun ing sira kabeh ai abaikum tegese ngunggulna ing nenek moyang sira kabeh alal alamina ing atase sekarine ya alal alamina ing atase pira-pira wong alam kabeh ya selainnya alami zamanihim tegese wong-wong sezaman mereka. Jadi sekali lagi orang-orang Bani Israel diingatkan supaya ingat atas nikmat-nikmat yang diberikan kepada nenek moyangnya yang ada 10 itu. Dan kami lebihkan mereka, nenek moyangnya itu daripada yang lain pada waktu itu. Jadi pada waktu itu bukan semuanya sampai sekarang ya. Jadi kalau dibandingkan dengan umat Muhammad ya lebih baik umat Muhammad. Itu keterangannya nanti akan dilanjutkan pada pertemuan yang akan datang. Kita sudahi dulu sampai sekarang. Mudah-mudahan bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim.